Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Abdul Sobirin, Oki Khairul Hikmah, Siti Astuti Awaliyah, Ade Irma, Sofi Nur Rahmah, dan Siti Nur Farida. Di sini kami akan membahas tentang materi model perilaku konsumen. Langsung aja yuk simak videonya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu model perilaku konsumen. Model perilaku konsumen adalah suatu skema atau kerangka kerja yang disederhanakan untuk menggambarkan aktivitas konsumen. Bisa disebut juga sebagai sesuatu yang mewakili apa yang diyakini dalam mengambil keputusan. Nah, menurut Mangkunegara tahun 2002, model perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai suatu skema atau kerangka kerja yang disederhanakan untuk menggambarkan aktivitas-aktivitas konsumen dan dapat diartikan pula sebagai kerangka kerja sesuatu yang mewakili apa yang diyakini konsumen dalam mengambil keputusan pembeli. Materi selanjutnya yaitu fungsi model perilaku konsumen. Di sini untuk fungsi model perilaku konsumen ada 4. Yang pertama, deskriptif, yaitu fungsi yang berhubungan dengan pendalaman mengenai langkah-langkah yang diambil konsumen dalam memusatkan suatu penelitian membeli. Yang kedua, prediksi, yaitu meramalkan kejadian-kejadian dari aktivitas konsumen pada waktu yang akan datang. Contohnya, meramalkan suatu merek produk yang paling mudah diingat oleh konsumen. Yang ketiga ada explanation, yaitu mempelajari sebab-sebab dari beberapa aktivitas pembelian. Contohnya, mempelajari mengapa konsumen sering membeli barang dagangan dengan merek yang sama. Apakah itu merupakan kebiasaan ataukah karena mereka menyukai barang tersebut? Dan yang terakhir ada pengendalian, yaitu mempengaruhi dan mengendalikan aktivitas konsumen pada masa yang akan datang. Materi berikutnya itu ada model perilaku konsumen. Di sini model perilaku konsumen itu ada 2. Yang pertama itu model perilaku konsumen Henry Asael, dan yang kedua itu model perilaku konsumen Howard and Schultz. Kita bahas model konsumen Henry Asael. Pada model ini menunjukkan adanya interaksi antara pemasar dengan konsumennya. Komponen pusat dari model ini yaitu pembuatan keputusan konsumen yang terdiri dari atas proses merasakan dan mengevaluasi informasi merek produk, mempertimbangkan bagaimana alternatif merek dapat memenuhi kebutuhan konsumen, dan pada akhirnya memutuskan merek apa yang akan dibeli oleh konsumen. Yang kedua itu model perilaku konsumen Howard and Schultz. Model ini menunjukkan suatu proses dan variabel yang mempengaruhi perilaku konsumen sebelum dan sesudah terjadinya pembelian. Adapun tujuan dari model ini yaitu untuk menjelaskan bagaimana konsumen membandingkan dan memilih suatu produk yang sesuai dengan kebutuhan. Baik, materi selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama ada konsumen individual, di mana pilihan utama membeli suatu produk itu biasanya datang dari diri sendiri, yaitu bisa dari sikapnya, gaya hidup, kepribadian, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu ada lingkungan yang mempengaruhi si konsumen tersebut. Tak heran ya, banyak orang-orang yang ingin membelinya karena faktor lingkungan atau desakan lingkungan yang notabene membeli barang tersebut. Lalu yang ketiga itu ada stimuli pemasaran atau strategi pemasaran. Banyak sekali hal-hal promosi yang dapat dilakukan oleh penjual untuk menarik konsumen agar membeli barang tersebut, di mana itu adalah salah satu dari strategi pemasaran agar calon pembeli dapat membeli barang tersebut. Lalu yang berikutnya itu ada model perilaku konsumen. Model ini didasari dari proses pengambilan keputusan konsumen. Komponen prosesnya itu dari pengenalan masalah, di mana
Seorang konsumen ini pasti memiliki masalah ingin membeli suatu barang atau jasa yang dibutuhi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua itu penelusuran informasi. Ketika kita ingin membeli barang, pasti kita mencari nih, membandingkan dari satu barang yang sama mereknya, entah itu dari segi promosinya itu seperti apa. Kita pasti mencari informasi untuk mengetahui lebih dalam barang tersebut. Walaupun barangnya sama, bisa aja kita membeli barang A daripada barang B karena kualitasnya atau lebih murahnya dan masih banyak lagi. Lalu yang ketiga itu adalah evaluasi alternatif. Misalnya ada dua barang, nah kita tuh mengevaluasi alternatif yang lebih baik itu seperti apa. Apakah kita memberi barang A dengan plus minusnya sendiri atau kita membeli barang B. Jadi itu adanya evaluasi. Lalu yang keempat itu pembelian, dimana kalau misalnya kita udah suka dengan barang tersebut, udah melakukan penelusuran informasi, evaluasi alternatif, lalu yang keempat itu adalah stepnya itu pembelian. Nah yang kelima itu hasil. Ketika kita membeli pasti kita mendapatkan barang tersebut atau yang bisa disebut dengan hasil. Model perilaku konsumen, model Nicosia. Pengambilan keputusan dalam model Nicosia melibatkan suatu firma atau perusahaan. Model ini dibagi menjadi 4 bidang utama, yaitu diantaranya bidang 1 sikap konsumen berdasarkan pesan perusahaan, bidang 2 pencarian dan evaluasi, bidang 3 tindakan pembelian, dan yang terakhir bidang 4 umpan balik. Model Nicosia ini ada 4 komponen dasar pada perilaku konsumen, yaitu bidang 1 merupakan aliran misi dari perusahaan yang diterima dan dicerna oleh konsumen, bidang 2 pencarian data dan penilaiannya, bidang 3 merupakan perubahan bentuk yang mungkin terjadi dari motivasi kegiatan untuk membeli, dan yang terakhir bidang 4 adalah kegiatan konsumen untuk menyimpan dan mempergunakan produk tersebut. Model perilaku konsumen atau model Howard dan Sid. Model perilaku konsumen atau Howard dan Sid. Model ini menunjukkan suatu proses dan variabel yang mempengaruhi perilaku konsumen sebelum dan sesudah terjadinya pembelian. Tujuan model ini adalah untuk menjelaskan bagaimana konsumen membandingkan dan memilih satu produk yang sesuai dengan kebutuhannya. Model ini berisi 4 elemen pokok, yaitu input, susunan hipotesis, output, dan variabel eksogen. Input yaitu berupa dorongan yang ada dalam lingkungan konsumen. Dorongan ini meliputi dorongan komersial, yaitu dorongan signifikansi yang berupa merek, dan dorongan simbolik yang meliputi hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan periklanan perusahaan. Yang kedua yaitu susunan hipotesis. Susunan hipotesis adalah proses intern dari konsumen yang menggambarkan proses hubungan antara input dan output pembelian. Susunan hipotesis terdiri dari 2 bagian, yaitu susunan pengamatan dan susunan belajar. Yang ketiga yaitu output. Output adalah variabel tanggapan yang berupa keputusan untuk membeli. Tujuannya adalah kecenderungan konsumen untuk membeli merek yang paling disukai. Yang terakhir yaitu variabel eksogen, meliputi pentingnya pembelian, sifat kepribadian, status keuangan, batas waktu, faktor sosial dan organisasi, skala sosial dan kebudayaan. Lalu ada model Andreessen. Model ini membahas tentang bagaimana perubahan sikap pada dasarnya ditentukan oleh berbagai informasi yang menimbulkan rangsangan, sehingga mendorong terjadinya perilaku tertentu, perilaku untuk mengambil keputusan apakah akan membeli atau tidak produk tersebut. Andreessen mengidentifikasi 5 faktor formatif yang dapat mempengaruhi sikap konsumen terhadap produk. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kepribadian konsumen. Kedua, informasi dan perasaan yang dihasilkan dari pengalaman masa lalu yang melibatkan kepuasan akan suatu keinginan. 3. Informasi yang dihasilkan dari pengalaman masa lalu yang tidak melibatkan kepuasan akan keinginan. Yang keempat, persepsi sosial yang dimiliki individu, yaitu persepsi mengenai keyakinan, norma, dan nilai-nilai yang didapatkan dari orang-orang terdekat. Dan yang kelima, sikap individu terhadap benda-benda yang berkaitan dengan produk yang menarik, misalnya produk pengganti atau pelengkap. Oke, mungkin cukup sekian materi yang telah kami jelaskan. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.